Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menguraikan tentang syariat, thariqat, makrifat, dan hakikat gitu. Kenapa ini sangat populer sekali ya di kita orang-orang Islam? Banyak yang membahas tentang ini, dan saya juga akan mencoba berpartisipasi untuk membahas tentang syariat, thariqat, makrifat, dan hakikat. Adapun kalau uraian saya mau didengar dan dipraktekkan, silahkan. Enggak pun juga tidak apa-apa. Karena kalau saya tuh pengetahuannya minim ya, jadi nggak harus uraian-uraian saya ini dipercaya gitu. Kenapa ada jalan syariat, thariqat, makrifat, dan hakikat? Awalnya seperti ini. Jauh sebelum Allah menciptakan alam dunia yang kita pijak ya, yang kita huni sekarang ini, dasar penciptaan bumi ini, kata Allah, aku menciptakan alam dunia ini ya dengan dasar rasa cinta Allah kepada Rasulullah, dan itu diuraikan dalam Nur Muhammad gitu. Nah, setelah itu diciptakan alam dunia ini, dan kita sekarang alhamdulillah sedang berpijak di bumi Allah yang sangat indah ini. Cuman setelah kita ya menempati bumi ini ya, kata Allah, nanti ya setelah kamu menempati alam dunia yang telah aku sediakan untuk manusia ya, nanti semuanya manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu dasarnya. Jadi ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita di alam dunia ini sudah berbuat baik ya untuk Allah atau belum gitu. Itu kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, dari dasar itulah ya, maka Allah memberikan informasi kepada Rasulullah kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad gitu. Nah, begini, ad-din ya, itu artinya siap mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita ya di hadapan Allah gitu. Jadi ad-din itu jalan ya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad itu sebagai kekasih Allah, sebagai Rasulullah, Allah memberi informasi gitu. Nah, terus setelah itu siapapun
manusia yang nanti akan siap mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah, itu adalah manusia yang mencontoh kepribadian Nabi Muhammad. Kalau manusianya siapapun mencontoh pribadi dari Nabi Muhammad, insya Allah kelak ketika bertemu dengan Tuhan, ya orang tadi akan selamat. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna di mata Tuhan gitu. Nah, dari ad-din ini ya, dari jalan ini, nah baru keluar namanya ad-dinul Islam gitu. Jadi Islam ini adalah ya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. Nah, terus dikenal oleh kita ya perilaku-perilaku Rasulullah sewaktu masih hidup ya, itu dikemas namanya syariat gitu. Ya, syariat gitu ya. Syari itu ya jalan gitu kan, syariat. Nah, begini. Menguraikan dari syariat, at-thoriq, thoriqat ya, makrifat dan hakikat itu seperti apa gitu ya, supaya akal kitanya bisa menerima dulu ya awalnya. Nah, baru setelah logis masuk ke akal kita, baru kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Syariat ya, syariat gini, syariat tuh umpamanya kamu baru mendengar ya nama Kanjeng, baru mendengar nama Kanjeng gitu. Kanjeng itu siapa sih gitu. Menurut informasi, Kanjeng itu dia punya majelisnya namanya Majelis Kebon Jati, karena di sekelilingnya itu ditumbuhi kebon jati. Syariat itu baru hanya mendengar nama, begitu terlintas dalam pemikiran kita nama Kanjeng, itu namanya bersyariat gitu. Nah, ketika thoriqat ya, orang tadi berjalan ya dari rumahnya menuju majelis dzikir Al-Ashraf Kebon Jati. Nah, ketika sedang berjalan menuju majelis ya, itu namanya thoriqat itu. Nah, setelah sampai ke majelis ya, ketika sampai di majelis bertemu dengan saya gitu, atau berdiri di pintu majelis yang saya tempati, baru bertemu dengan wajah saya, itu namanya makrifat. Karena makrifat itu artinya dikenal gitu. Jadi orang yang berjalan tadi ya menuju Al-Ashraf majelis saya, bertemu dengan saya, baru bertemu muka, itu namanya makrifat gitu. Nah, sekarang hakikat seperti apa? Kalau hakikat ya, dia sudah bertemu saya ya,
ngobrol dengan saya, ngopi bareng, ya, kemana-mana bareng, gitu kan, kemana saja bersama dengan saya, itu namanya makrifat, gitu, namanya hakikat, gitu. Kalau makrifat tadi baru kenal muka, gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita implementasikan, ya, dari syariat atau thariqat, ya, terus ma'rifat dan hakikat, ya. Syariat itu adalah orang, ya, yang memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, dengan masih meyakini kebaikan itu datang dari dirinya, gitu. Uangnya dia masih merasa dapat dari jerih payahnya, kerja kerasnya, gitu. Dari hasil bekerja mendapatkan rizki, ya, rizki di sini kita urai sebagai uang saja dulu. Uang, itu dapat uang. Setelah dapat uang itu, ya, uang tadi dibagi, ya, berbagi dengan orang lain, dengan orang di seputar dia, gitu. Ada yang butuh, ya, dia ngasih, gitu. Cuman di situ, ya, di wilayah syariat itu, ketika memberikan kebaikannya itu masih diyakini kebaikan itu datang dari dirinya, gitu. Itu namanya wilayah syariat, gitu. Wilayah thariqatnya seperti apa? Kalau di wilayah thariqatnya itu perjalanan, gitu. Di perjalanan, ya, ketika kita memberikan kebaikan seumpamanya ke orang di sekeliling kita, orang-orang dekat kita, gitu kan, kita seumpamanya ngasih uang 100.000, ya, 100.000 ini datang dari diri kamu atau datang dari Tuhan kamu, gitu. Nah, kalau uangnya itu merasa diberi oleh Allah, ya, kalau uangnya itu merasa diberi oleh Allah, ya, nanti kita akan merasakan kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang datang dan diberi oleh Allah, gitu. Atorik itu masa apa ya namanya, ya, masa pembelajaran, gitu. Tarik menarik nanti datang dari diri apa dari Tuhan, gitu kan. Nah, di situ ada tarik menarik, gitu. Logikanya secara logika kita membantu, logika kebanyakan membantunya fisik, gitu kan. Dari hatinya ada instruksi dari hati lagi, seumpamanya ini kebaikan yang dari Allah. Terus tarik menarik itu namanya at-thariqat, namanya thariqat, gitu aja. Jadi thariqat itu masih pejalan, gitu. Udah. Nah, ketika sudah masuk ke wilayah dari syariat tadi, terus masuk ke wilayah thariqat, ya, dari thariqat nanti masuk ke wilayah makrifat, gitu. Kalau wilayah kemakrifatan, wilayah makrifat ini, ya, hati kitanya sudah tenang, gitu. Kalau yang biasa diurai itu adalah nafsul mutmainnah, gitu. Jadi nafsul mutmainnah itu gini, nafsunya sudah tenang. Jadi nafsunya sudah bisa diarahkan ke arah yang positif, gitu. Jadi nafsu tuh, ya, sebenarnya mah hawa nafsu itu dipisah, jangan satu. Kalau hawa, ya, kalau hawa itu yang diinginkan oleh hawa ini terus, ya, menyenangkan diri terus, ya. Kalau hawa bawaannya selalu pengennya menyenangkan diri sendiri, itu namanya hawa. Sedangkan nafsu itu sifatnya netral,
Artinya netral tuh gini, kalau nafsu mah ya, ketika di diri kita yang mendominasi hawa ya, dia ikut alurnya hawa gitu. Ketika yang mendominasi di diri kita yang mendominasinya hati, nafsu juga bisa ikut ya ke wilayah hati. Hati disimbolkan sebagai malaikat gitu ya, dan hawa itu sebagai iblis gitu ya, apa-apa yang dari api lah yang bawaannya selalu panas gitu. Nah, nanti kalau nafsu kita itu sudah tenang, sudah masuk nafsul mutmainnah ya, itu baru masuk ke wilayah makrifat gitu. Wilayah makrifat itu sudah ada ketenangan, sudah ada kedamaian gitu. Itu makrifat. Yang terakhir adalah hakikat ya. Kalau pembahasan wilayah hakikat ini ya, berarti sudah masuk ke wilayah sir. Sir itu adalah rahasia kebaikan ya, yang ada di dalam palung hati yang paling dalam gitu. Itu namanya sir. Sir itu adalah rahasia kebaikan kita yang dirahasiakan antara kita dengan Tuhan saja yang tahu gitu. Itu namanya sir ya. Di wilayah sir ini malaikat, jin, iblis, setan ya, itu sudah nggak bisa masuk ke wilayah itu. Karena apa? Itu sudah masuk wilayah ruhani ya. Yang ada adalah percintaan antara hambanya yang baik ya, atau hambanya yang benar dengan Tuhannya gitu. Itu pembahasan saya tentang syariat ya, thariqat, makrifat, dan hakikat. Kalau uraian saya itu tadi ya, didengar silahkan, nggak didengar juga nggak apa-apa gitu. Kiranya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.